Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar cara mengupdate Windows 7 ke versi terbaru di tahun 2023 ini. Caranya adalah, tentu saja pertama, kalian harus pergi ke Start menu, Control Panel. Jika tampilannya seperti ini, kalian pergi ke bagian View By, rubah kategori menjadi Large atau Small Icon. Selanjutnya, kalian pergi ke Windows Update. Di sini, kalian tinggal mengaktifkan Automatic Update. Kalian tunggu sampai proses pengecekan update selesai. Sekarang di sini, Windows tidak bisa menemukan update terbaru dan menemukan error dengan kode 872 EFE. Sekarang kita coba lagi. Hasilnya masih sama. Sekarang untuk memperbaiki error dengan kode 872 EFE, kalian pergi ke mesin pencari. Di sini kalian ketikkan Windows 7 Update, Enter. Selanjutnya, kalian pergi ke website Microsoft dengan update untuk Windows 7 versi X64 KB 3102810. Di sini, jika kalian tidak mengetahui apakah versi Windows 7 kalian, apakah versi 64 atau 32, kalian bisa pergi ke Start menu, Komputer, klik kanan, Properties. Di sini pada bagian sistem, sekarang saya menggunakan OS Windows versi 64 bit. Sekarang kita pergi untuk mendownload KB 3102810. Ini adalah update-nya. Selanjutnya, kalian pergi ke bagian download dan klik download. Sudah selesai. Sedangkan jika OS Windows 7 kalian 32 bit, tinggal tambahkan 32 bit. Dan kembali kalian pergi ke website Microsoft dengan kode KB 3102810. Kembali kalian pilih download. Di sini kalian bisa melihat versi 64 bit, X64, versi 32, X86. Sekarang kita pergi ke folder download. Di sini klik 2 kali atau tekan tombol enter untuk menjalankan Windows Update. Kalian pilih yes. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Sudah selesai. Sekarang kita lakukan restart. Sudah selesai. Sekarang kembali kita ke Windows Update. Start menu, Control Panel, Windows Update. Kembali cek for update. Di sini lama pengecekan update tergantung dari kecepatan internet kalian. Sudah selesai, sangat lama sekali. Jadi, waktu memeriksa update Windows 7 itu tergantung kecepatan internet kalian. Sekarang, di sini terdapat 169 update penting dengan total file sekitar 1,5 GB. Di sini, kalian bisa mengklik update yang penting. Ini adalah daftar update yang tersedia sekarang. Tentu saja,
direkomendasikan kalian mencentang semuanya atau tergantung pilihan Windows dan kalian pilih OK untuk mendownload dan mengupdate-nya. Pada bagian bawah di sini, kalian juga bisa melihat update opsional. Bisa iya, bisa tidak. Sekarang, tentunya kita pilih hanya salah satunya saja. Kita pilih yang kecil, seperti ini, dan kalian tinggal pilih OK. Install update, kembali tergantung dari kecepatan koneksi internet kalian. Sudah selesai, sekarang kita tinggal lakukan restart komputer. Kita restart. Sudah selesai. Sekarang Windows 7 kalian sudah terupdate. Sekarang kita akan belajar cara mengupdate Windows 7 ke Windows 10. Caranya adalah pada mesin pencari, kalian ketikkan download Windows 10, enter. Selanjutnya, kalian pilih website Microsoft, download Windows 10 this image ISO file. Selanjutnya, di sini kalian pergi ke bagian Create Windows 10 Installation Media. Kalian pilih Download Now. Kalian simpan. Sekarang di sini kalian bisa melihat di belakang keterangan Media Creation Tools terdapat seri 22H2. Jadi Windows 10 yang akan kalian gunakan akan langsung ke versi 22H2. Kita jalankan. Pilih yes. Sekarang di sini terdapat error kode OX872F8F. OX 20.000. Sekarang, bagaimana cara memperbaikinya? Sekarang, kita pergi ke mesin pencari dan ketikkan error di sini. Error code pergi ke website Microsoft mengenai Media Creation Tools error code. Kalian klik link di sini. Kalian pilih pada bagian EASY Fix di sini. Simpan. Kalian jalankan. Run. Kalian pilih I agree. Start. Yes. Kalian close. Kembali kita jalankan. Apakah berhasil? Sekarang kita berhasil menggunakan Media Creation Tools untuk update Windows 7 ke Windows 10 versi 22H2. Selanjutnya, kalian tinggal memilih Accept. Sampai sini, kalian tinggal memilih Upgrade this PC now, pilih Next, dan ikuti langkah selanjutnya. Karena saya tidak akan melanjutkannya. Kenapa? Karena saya menggunakan VirtualBox dan karena saya masih menggunakan hard disk, tentu saja
untuk sampai proses instalasi dan download akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Karena pertama, file yang akan di-download adalah Windows 10 versi terbaru dengan minimal ukurannya adalah 6 GB, sekitar 5,7 GB. Ditambah lagi koneksi internet saya tidak cepat, jadi selebihnya kalian bisa mencobanya sendiri. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.